selanjutnya persembahan pujian penghiburan dari keluarga. Tepatnya tanggal 18 November 1979, lahirlah seorang bayi mungil yang cantik panasnya bernama Novita Pakaya, atau biasa disapa dengan nama Ibu Nova atau Umi, yang dikaruniakan Tuhan kepada keluarga Pakaya semua. Ayah dari almarhum Novita Pakaya bernama Kisman Pakaya, dan ibu bernama Anakku semua. Almarhumah Novita Pakaya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, yaitu yang pertama almarhumah Sel semua menikah dengan Hetty Senduk, membentuk keluarga Senduk semua, dan dikaruniai anak Pacesi dan Joshua. Yang kedua, Medi Pakaya menikah dengan Feby Piara, membentuk keluarga Pakaya Piara, dan dikaruniai anak Alfa dan Kiri. Novita Pakaya, yang ketiga Novita Pakaya menikah dengan John Minokan, membentuk keluarga Minokan Pakaya. Riwayat pendidikan almarhumah: SD Katolik 2 dan Moskow Bitung 30 Mei 1992, dan SMP Katolik Don Bosco Bitung 6 Juni 1995. SMA Negeri 2 Bitung 25 Mei 1998.
Riwayat pekerjaan: almarhumah diterima sebagai pegawai negeri sipil tahun 2003, menjadi staf sekretariat Dewan Kantor DPRD Kota Bitung. Kemudian menjadi kepala seksi kesejahteraan sosial Kelurahan Paneten 2 Bitung. Dengan doa, pujian dan penyembahan dari suami, ibu gembala, kakak beradik, dan tutup usia 41 tahun 1 bulan 4 hari. Ibu Nova telah menyelesaikan pertandingan iman sampai garis finish. Keluarga, suami, keponakan, kakak beradik sangat mengasihi dan mencintai almarhumah Ibu Nova. Tetapi Tuhan Yesus lebih mengasihi almarhumah Ibu Nova. Apa yang Tuhan buat selalu mendatangkan kebaikan. Selamat jalan istriku tercinta. Selamat jalan ibu tersayang. Selamat jalan anak tersayang. Selamat jalan adikku tersayang. Selamat jalan sahabatku. Selamat jalan rekan sekerja aparatur negara. Selamat jalan rekan sekerja dalam pelayanan. Sampai kita bertemu di Yerusalem baru. Kami semua sangat mencintaimu. Semua kenangan yang indah bersamamu akan tetap di hati kami. Kami sebagai gereja tentunya sangat kehilangan dengan kepergian dari almarhum, karena sesungguhnya pekerjaan masih sangat banyak dan gereja sangat membutuhkannya. Tetapi hari ini kita sedang diperhadapkan satu kenyataan bahwa Tuhan lebih mengasihinya, dan rencana Tuhan telah tergenapi bagi dia. Rancangan Tuhan tergenapi, yaitu dia telah memanggil hambanya pada tanggal 22 Desember tahun 2020. Seorang aparatur kerajaan surga, saya memiliki sebuah dedikasi hidup, bukan hanya untuk negara, tetapi untuk Tuhan. Hal-hal yang ajaib. Kita mulai dengan sebagai seorang hamba Tuhan, beliau diberi tanggung jawab dan karunia yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini dalam pelayanan gereja ada satu tim yang disebut dengan tim Raja Wali. Tim apakah Raja Wali ini? Yang dipersembahkan bagi kemuliaan Raja. Nanti sebentar di dalam ibadah khusus yang Novita Pakaya lahirkan di tengah-tengah pelayanan ini, yang semuanya adalah untuk persembahan kepada Sang Raja. Beliau memiliki karunia talenta di dalam menata, mengatur sebuah sistem tata kelola di dalam administrasi, dalam pelayanan gereja sebagai sekretaris gereja. Sejak terlahirnya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu,
Melalui tata sinode, beliau telah mengikuti tahap demi tahap untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta, dan dilantik menjadi seorang pendeta muda. Itulah hati daripada kekasih kita, rekan sekerja kita. Kami memiliki kebanggaan tersendiri karena dari hati beliau terlahirlah pelayanan kasih, pelayanan sosial saat ini. Maka beliau menyatakan diri itu baik ada. Segala sesuatu ada di dalam perhitungan Tuhan. Sehingga ada satu tema, ada satu penghargaan yang akan disampaikan nanti di gereja, bahwa beliau akan menerima satu sertifikat Finistron sebagai penghargaan gereja kepada keluarga. Inokan pakai sosok pejuang iman, figur yang tidak pernah menyerah di tengah-tengah tekanan sekalipun, figur yang memiliki kerinduan dan keinginan untuk semua orang ini diselamatkan. Itulah figur Novita Pakaya. Sehingga dengan berpulangnya, dengan dipanggilnya, dengan kembalinya Novita Pakaya ke tempat yang sesungguhnya, di rumah Bapa di surga, maka dari tempat ini kami menyampaikan selamat jalan rekan kerja Novita Pakaya. Dan mari kita lanjutkan perjuangan imannya untuk kita kerjakan terus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan
Bangunan menuju masyarakat Bitung yang lebih sejahtera. Kaum keluarga dan hadirin yang sangat saya hormati, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Sekali lagi, beberapa santunan juga yang akan diberikan sebagai pemerintah. Yang dilihat dari besarnya, tapi ini wujud kepedulian kami selaku rekan kerja Korpi Kota Bitung. Ini juga ada santunan duka 2,5 juta dan juga kutipan akta kematian. Paulus berkata, hari kematianku sudah dekat. Searti akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Oh, percayalah kepadaku, di rumah Bapa banyak tempat tinggal, many mansion. Ya saudara, bukan rumah biasa, tapi rumah yang indah, rumah yang megah bagi orang yang setia. Saya berdoa hari ini saudara-saudara harus mengerti, perhatikanlah hidup kekal. Jangan hanya memperhatikan hidup hari ini, saudara. Hari esok, saudara, Tuhan yang tahu. Di muka bumi ini Alkitab berkata, kemah kediamanku sudah dibongkar. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena ketika kemah kediaman dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman. Berarti saudara, ada kediaman di bumi, ada kediaman di sorga. Berarti ada rumah di bumi, ada rumah di sorga. Kemah kediaman kita boleh dibongkar. Ada yang dibongkar pada saat 6 bulan, 1 tahun. Hari ini kita melihat 41 tahun, 1 bulan sekian hari. Kemah kediaman Ibu Nova dibongkar. Kenapa? Karena Tuhan telah sediakan tempat kediaman yang kekal. Oh saudara dikasih dalam Tuhan, ada tempat kediaman yang kekal. Bila kiri kanan saudara, ada 2 rumah. Rumah di sini dan rumah di sana. Saudara, jangan cuma banyak rumah di sini, di sana tidak ada rumah. Saudara, mesti ada rumah di sana. Ya saudara, tempat kediaman yang kekal. Yesus berkata, saudara, ya kalau kau percaya kepadaku, maka di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ibrani pasal 11 berkata, saudara, ada rumah yang dibangun, saudara, dirancang. Saudara, ya Ibrani 11 mengatakan itu yang Abraham nanti-nantikan. Ada arsiteknya. Arsiteknya saudara, bukan arsitek biasa. Arsitek yang jatuh di dunia ini pernah merancang Taj Mahal dengan beberapa saudara emas di bagian sudut-sudut dengan melibatkan 20.000 pekerja untuk kekasihnya Mumtaz Mahal dengan anggaran triliunan. Tapi saya mau katakan, kita punya Tuhan yang ajaib. Bukan arsitek dunia ini. Arsitek sekarang apalagi merancang yang mahal, dibayar dengan miliaran rupiah. Oh, dengan keahlian teknik. Dan saya mendengar yang terbagus sampai hari ini masih Belanda.
Kenapa? Karena di Belanda ada satu hukum. Kalau ada orang tapalisi karena salah backing rumah, maka orang itu arsitek itu akan dihukum. Jadi ini boleh salah backing. Saudara, itu arsitekturnya. Tapi Alkitab berkata Ibrani 11, ada satu rumah dirancang, berarti saudara rancangan. Ada gambar, dibangun, berarti sengaja disediakan. Oh, untuk apa? Orang yang takut akan Tuhan, yaitu saya dan saudara. Alkitab menjelaskan dengan jelas. Ya saudara, kota itu namanya Yerusalem baru. 12 pintunya, 4 utara, 4 selatan, barat, timur. Ya 12 susun, batu-batunya krisolit, ratna cempaka, krisopras, batu unam. Yang suka pakai batu akik pasti akan masuk surga. Saudara ya, jangan pakai batu akik di tangannya, tahu kalau enak masuk surga. Saudara ya, kenapa? Begitu jelas. Alkitab berkata jalannya terbuat dari emas murni, lebar dan panjangnya 12 mil. Oh, anak domba ada lampunya, siang dan malam, hanya ada siang. Karena apa? Bukan Philips lampunya, tapi anak domba Allah. Tetapi tidak akan masuk di dalamnya orang-orang yang berbuat dusta, berbuat najis, hidup dalam kejahatan, hidup dalam dosa. Tidak berhak untuk masuk di kota Yerusalem baru. Hari ini adalah kesempatan bagi saya dan saudara. Untuk apa? Memperbaiki hidup ini. Janganlah tangan kita dikotori oleh suap. Janganlah mulut kita dikotori oleh hoaks. Janganlah hati kita, saudara, untuk apa? Dendam. Tadi kita bicara hidup ini adalah persembahan. Yesus berkata, kalau engkau mempersembahkan sesuatu dan ada barang sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, berdamailah dahulu. Setelah itu engkau kembali dan mempersembahkan. Kalau taruh tanganku di dada, kami akan berdoa bagi saudara. Ada di tempat ini. Engkau sudah lari daripada Tuhan sekian lama. Tuhan punya panggilan dalam hidupmu. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Kalau engkau orangnya, kalau tangan di dada Tuhan, dan ampunilah orang-orang itu. Biarlah engkau mengakhiri tahun ini dengan hati yang penuh syukur dan diserahkan kepada Tuhan. Kau yang terikat dengan sesuatu belenggu, kemabukan atau kebiasaan-kebiasaan yang suka kau lepaskan, angkat tanganmu pada Tuhan. Biarlah Tuhan turun tangan di tengah-tengah kami. Tuhan jamah umatmu, Tuhan tolong umatmu, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan turun bagi kami semua. Dan bagi yang sakit, kami berdoa. Yang mengalami ketakutan, kami berdoa setiap roh ketakutan kami patahkan dalam nama Yesus. Dan bagi yang sakit, kami berkatakan jadilah sehat, jadilah sembuh. Yeremia 33 ayat 6. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kesejahteraan yang melimpah-limpah. Kami berkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Lagi berbuka kemuliaan-Mu sama penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami.
Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan agar hidup dalam mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami oleh Roh Kudus dan firman-Mu, menjadi pedoman bagi kami untuk terus kami melakukan apa yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Gembala, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan yang baru dari Tuhan terus mengalir, sehat dan kuat, diberkati dalam pelayanan rumah tangga, akan terus Tuhan curahkan di kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami akan memberi persembahan diakonia. Kami percaya persembahan yang kami beri itu akan menyenangkan hati Tuhan dan dapat menopang apa yang sementara terjadi di tengah-tengah keluarga. Mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami siap memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan dengarkan persembahan pujian. Sebelum kita akan memberi, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Winokan Pakaya. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku baik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tiada nama seharum nama-Mu lagi, tiada Nova lagi. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan ucapan doa kami melalui pujian ini. Bahkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari sambil angkat tangan, sampai akhir. Karena di rumah dukalah akhir dari segala kesudahan manusia. Baiklah yang masih hidup memperhatikan. Saudara yang kekasih, mari hari ini adalah hari anugerah untuk kita. Angkatlah tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari surga yang Tuhan siapkan bagi engkau. Demikianlah berkat itu menyatu dengan kita sekalian. Maka hari ini juga Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Selamat jalan, istri tercinta. Panggilan sayang-sayang Dalin begitu cepat engkau pergi meninggalkan, tetapi dengan iman aku tahu ini yang terbaik. Selamat jalan balik ke rumah Bapa di surga. Doa air mata cinta yang tidak pernah habis terus naik kepadamu, istri tercinta. Ada kasih yang keluar dari Mama Aga. Selamat jalan, Mama. Mama punya laporan tentang kalian. Mama sudah kembali ke rumah. Terima kasih yang ketiga dari Bapak Ibu. Selamat jalan anakku tersayang. Selamat jalan Bapak. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang kau berikan bagi Bapak. Selamat jalan anakku tersayang. Pemberian tanda kasih yang selanjutnya dari Papa Dol dan Mama Sesi. Selamat jalan, Nova. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Terima kasih untuk setiap doa-doa Nova bagi Mama dan Papa. Terima kasih, Nova. Selamat jalan, anak tersayang. Mewakili Om dan Tante, keluarga Dor semua, Bapak Dor bersama dengan istri. Selamat jalan keponakan tersayang. Selanjutnya keluarga Bapak Tony.
dari keluarga Sentu Yohanes mewakili keponakan yang ada, Casey dan Joshua. Silakan. Keluarga Sentu semua. Selamat jalan Ibu Casey dan Joshua, sayang sekali Pak Ibu. Terima kasih untuk nasihat, doa-doa buat Casey dan Joshua. Ibu melebihi tante, sebab Ibu sama seperti mama bagi Casey dan Joshua. Selamat jalan Ibu. Selanjutnya pemberian tanda kasih dari keluarga Bapak Medi dan Ibu Peggy, keluarga Pakaya Yara bersama dengan anak-anak. Selamat jalan adik Nova tersebut. Selamat jalan. Kau sudah senang bersama dengan Bapak di sorga. Selanjutnya pemberian tanda kasih dari keluarga Wanta Winoka, Ibu Uci, Bapak Roy bersama dengan anak-anak. Ibu, ini Shalom, Joel dan Kenan. Ini Ibu Bebek Sai. Ibu panggil sayang-sayang. Ibu sesenang bersama Bapak di surga. Selamat jalan Ibu. Uci, Troy, Shalom, Joel, Kenan, sayang Pak Ibu. Berian tanda kasih selanjutnya dari keluarga Winokan Leko, Bapak Robert dan Ibu Gina. Selamat jalan Ibu. Robert dan Gina. Terima kasih. Jangan mau lupa kenangan bersama dengan Ibu. Selamat jalan Ibu. Selanjutnya persembahan kasih dari keluarga Hansu semua, kakak Keke. Selamat jalan adik Nova tersayang. Bahagia dan senang bersama Bapak di surga. Selanjutnya pemberian tanda kasih dari keluarga besar Maki di Ibu Susan. Selanjutnya pemberian tanda kasih dari Bapak Martin semua bersama dengan keluarga. Selanjutnya dari keluarga Willy, Ibu Gigi. Keluarga besar. Keluarga besar.
Terima kasih Ibu untuk doanya buat Iin. Ibu tak pernah melupa Pak Iin. Dalam setiap doa-doa Ibu selalu sebut nama Iin. Selamat jalan Ibu. Selanjutnya pemberian tanda kasih dari Ibu Tilda Liotohe. Selamat jalan Pak. Dia pakai kadut. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang sudah menaikkan kepada kami. Selanjutnya pemberian tanda kasih dari Oma Loli kepada Ibu Loli, dari Oma Loli kepada Ibu Nova, kepada keponakan. Selamat jalan, Nova. Pemberian tanda kasih selanjutnya mewakili keluarga besar Budihang Maniku oleh Ibu Sela. Mewakili keluarga besar W. Budihang Maau yang ada di New Zealand, mewakili kakak putri. Selamat jalan Nova. Selamat jalan Ibu. Terima kasih buat doa-doanya. Selanjutnya mewakili keluarga besar Watuliu. Pemberian tanda kasih mewakili keluarga besar Watuliu. Bersiap-siap 9 gembala komsel bersama dengan pasangannya. Mari segera ada di depan. Gembala-gembala komsel bersama dengan pasangan-pasangan. Pemberian tanda kasih selanjutnya dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala GBI Indonesia dan anak-anak. Mari bersiap-siap gembala-gembala komsel dan komsel One Hope. Anak Esra, Joy, Keisha, Kif. Selamat jalan rekan sekerja yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih untuk setiap doa-doa. Terima kasih untuk setiap dedikasi yang kau berikan bagi gereja. Ibu, ini Esra. Masih kecil, Ibu jaga Pak Esra. Selamat jalan Ibu. Mari kepala-kepala komsel lebih merapat lagi. Setelah itu seluruh komsel One Hope. Mewakili di depan Ibu Retno, Bapak Otong, dan Pak Sitorus Ibu Lia. Mari Gembala Komsel lebih merapat lagi. Pemberian tanda kasih yang berikut dari Gembala-Gembala Komsel. Selamat jalan rekan sekerja Gembala Komsel. Kami terbentuk sebanyak 10 komsel. Hari ini Tuhan telah memanggil kembali engkau pulang menyelesaikan tugas dan panggilanmu sebagai Gembala Komsel. Selamat jalan Ibu Nova, Gembala Komsel One Hope. Tenang bersama Bapa di surga. Terima kasih untuk kebersamaan kita.
dalam melayani sebagai gembala komsel. Pemberian tanda kasih yang berikut dari Komsel One Hope. Mari seluruh Komsel One Hope. Selanjutnya siap-siap mewakili tim menara doa 2 orang. Karena ibu juga merupakan anggota tim menara doa, mewakili tim menara doa 2 orang. Dan bersiap-siap mewakili tim Raja Wali 2 orang. Selamat jalan ibu tersayang, gembala komsel kami yang luar biasa, yang membimbing kami, yang mengajar kami untuk radikal di dalam Tuhan. Ibu gembala komsel yang luar biasa yang membimbing kami. Selamat jalan ibu. Selanjutnya pemberian tanda kasih dari tim doa, tim menara doa. Mari maju secara perlahan-lahan. Selamat jalan Ibu Nova. Terima kasih untuk setiap ajaranmu, untuk setiap kebersamaanmu bagi kami di tim menara doa. Terima kasih Ibu Nova, selamat jalan. Sampai berjumpa di Yerusalem. Selanjutnya pemberian tanda kasih dari tim Raja Wali. Terima kasih Ibu sudah mengajarkan banyak hal kepada kami, mulai dari tim Raja Wali dewasa sampai kepada anak-anak. Ibu mengajarkan kami untuk takut akan Tuhan, untuk melayani bukan sekedar melayani biasa-biasa, tapi melayani dengan hati yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Ibu untuk setiap pengajaran Ibu. Orang yang tak pernah melupa Pak Ibu. Selamat jalan Ibu. Anak putri mau menyampaikan sesuatu, silakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan tanda kasih dari anak putri, dari adik putri dari New Zealand. Silakan. Sesaat sebelum peti jenazah akan dibawa keluar, saya mempersilahkan kepada keluarga untuk terlebih dulu keluar dari rumah dan menunggu di halaman, dan kepada tim Raja Wali yang akan melakukan prosesi segera bersiap. Nanti setelah di halaman akan dilanjutkan dengan upacara korban. Mohon diatur dengan rapi. Silakan instrumen bermain musik. Setelah itu peti jenazah akan dibawa ke halaman. Sebelum peti jenazah keluar dari rumah, maka kami persilakan untuk keluarga bisa lebih dahulu keluar dari suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Upacara persemayaman dan pemberangkatan jenazah almarhumah Novita Pakaya, Sarjana Ekonomi, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung, Kamis 24 Desember 2020 dimulai. Persiapan petugas. Siap, gerak. Langkah, tegak, maju. Isi tempat, gerak. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara persemayaman dan pemberangkatan almarhumah Ibu Novita Pakaya, Sarjana Ekonomi, Kasubit Pengendalian dan Evaluasi pada Bapeda Kota Bitung, Kamis 24 Desember 2020. Siap? Kerjakan. Kerjakan. Mengheningkan kita dipimpin oleh Ibu Novita Pakaya, Sarjana Ekonomi. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Penyerahan jenazah oleh keluarga. Menyerahkan almarhumah Novita. Kami, keluarga besar Winokan Pakaya, menyerahkan jenazah almarhumah Novita Pakaya, Sarjana Ekonomi, Jabatan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bapeda Kota Bitung kepada pemerintah Kota Bitung lewat Korpri Unit Bapeda untuk diupacarakan. Terima kasih. Penerimaan jenazah oleh pembina upacara. Dilanjutkan kata-kata pelepasan jenazah oleh pembina upacara. Saya Audi Pangemanan, Ketua Korpri Kota Bitung, menerima dan melepaskan jenazah almarhumah Novita Pakaya, Sarjana Ekonomi, pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D, NIP 1979 1118 200 212
2003. Jabatan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung. Ke tempat peristirahatan yang terakhir. Semoga amal bakti almarhumah selama bertugas di pemerintahan Kota Bitung dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan almarhumah tetap tabah menghadapi peristiwa duka cita ini, diberikan kemampuan. 2004 diangkat menjadi pegawai negeri sipil. 1 Desember 2002 sampai dengan 27 Desember 2005, staf pada Sekretariat DPRD. 27 Desember 2005 sampai dengan 9 Januari 2008, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Pateten 2. 9 Januari 2008 sampai dengan 30 Desember 2008, Kepala Seksi. Jalan tepat. Gerak. Gerak. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Bentuk formasi. Jalan. Kerjakan. Pada almarhum Novita Pakaya, Sarjana Ekonomi. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Peletakan karangan bunga oleh pembina upacara dilanjutkan oleh keluarga. Selanjutnya peletakan karangan bunga dari suami Bapak John Winokan. Selanjutnya oleh orang tua Mama Ake dan Bapak No boleh berdiri bersama.
Gimana Pak? Selanjutnya dari Papa Dolof dan Mama Sesi. Mewakili Om Tante keluarga Pak Dolof Sumual, mewakili keponakan Joshua Senduk, siap-siap mewakili kakak beradik Wanta Winokan, Pak Medi dan Ibu Febi, keluarga Pakaya Piara. Selanjutnya peletakan karangan bunga dari Robert dan Gina keluarga Winokan Lengkong. Setelah itu oleh anak Esra. Ucapan terima kasih oleh Bapak Roy Wan yang di gedung gereja GBI Innovation karena almarhumah Ibu Novita Pakaya adalah pendeta muda, menjabat sebagai sekretaris gereja GBI dan juga gembala konsel One Hope. Setelah upacara persemayaman di gereja maka akan dibawa ke kantor Bapeda.